Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Kurniasi dengan NPM 24610116 dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Pada kesempatan kali ini, saya bertujuan membuat video untuk memenuhi UAS mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yang diampu oleh Bapak Dr. E. Febrianto, SEMM. Tugasnya yaitu mengenai analisis leverage pada Rumah Sakit Harapan Makmur. Nah, soalnya ada di belakang saya seperti ini. Langsung saja kita kerjakan. Nah, yang paling pertama yaitu ada penjualan bersih. Penjualan bersih ini diisi sesuai dengan NPM. Nah, NPM saya sebesar 116. Jadi, penjualan bersihnya yaitu 116 juta. Lalu ada biaya operasi variabel yaitu sebesar 15 juta dan biaya operasi tetap yaitu sebesar 5 juta. Jadi, biaya operasi ini kita jumlahkan. Jadi, totalnya yaitu sebesar 20 juta. Lalu selanjutnya kita cari EBIT. Nah, EBIT ini dengan cara penjualan bersih dikurang dengan biaya variabel lalu dikurang lagi biaya operasi tetap dan hasilnya adalah 96 juta. Lalu ada bunga pinjaman. Nah, bunga pinjaman ini dihitung dengan 25% dikali dengan hasil EBIT. Jadi 25% dikali dengan 96 juta dan hasilnya adalah 24 juta. Lalu ada EBT ini dihitung dari jumlah EBIT dikurang dengan bunga pinjaman. Jadi 96 juta dikurang dengan 24 juta, hasilnya adalah 72 juta. Jadi EBT-nya yaitu sebesar 72 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan ini 40% dari EBT. Jadi 40% dikali dengan 72 juta, hasilnya yaitu 28.800. Lalu ada EAT. Jadi EAT ini yaitu pengurangan dari EBT dan pajak penghasilan. Jadi 72 juta dikurang dengan 28.800 yang hasilnya yaitu 43.200.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada dividen saham Pevren. Jadi cara penghitungan dividen saham Pevren ini yaitu 15% dikalikan dengan hasil EBIT. Jadi 15% dikali dengan 96 juta dan hasilnya adalah 14.400. Lalu ada laba tersedia untuk saham biasa. Ini perhitungannya yaitu dengan cara EAT dikurang dengan dividen saham yaitu 43.200 dikurang 14.400 dan hasilnya yaitu 28.800. Jadi labanya itu yaitu sebesar 28.800.000 rupiah. Dan yang terakhir ada EPS, yang dimana EPS ini sudah ditentukan di dalam soal yaitu sebesar 10.000. Dari data-data tersebut yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita jumlahkan, ditanyakan berapa DOL dan DCL-nya, serta interprestasikan. Mari kita kerjakan. Pertama-tama kita hitung nilai DOL-nya. Nah, di belakang saya sudah tertera cara perhitungan DOL. Nah, DOL memiliki rumus yaitu DOL sama dengan penjualan dikurang biaya variabel lalu dibagi dengan EBIT. Lalu kita masukkan angkanya. DOL sama dengan nilai penjualan yaitu 116 juta, lalu dikurang dengan biaya variabel sebesar 15 juta, lalu dibagi dengan hasil EBIT yaitu 96 juta rupiah, dan hasilnya adalah 1,05. Nah, interpretasinya yaitu setiap kenaikan atau penurunan 1% penjualan akan menyebabkan EBIT berubah sebesar 1,05% dengan arah yang sama. Selanjutnya kita hitung nilai DFL dan DCL-nya. Kenapa kita harus menghitung nilai DFL? Karena nanti pada rumus DCL yaitu menggunakan angka dari hasil DFL. Langsung saja di belakang saya sini sudah tertera ya. Nah, yang pertama kita hitung DFL. DFL yaitu rumusnya DFL sama dengan EBIT dibagi dengan EBIT dikurang 1 dikurang DP dibagi dengan 1 dikurang T, yang dimana hasil keseluruhannya yaitu 2,00. Dan langsung saja kita hitung DCL-nya. Rumus DCL yaitu DOL dikali dengan DFL. Jadi
DCL sama dengan 1,05 dikali dengan 2,00 dan hasilnya yaitu 2,10. Jadi kesimpulannya, hasil perhitungan menunjukkan DOL sebesar 1,05 dan DCL sebesar 2,10. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.